Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita di pembahasan tentang rukun-rukun salat. Yang terakhir kita bahas rukun yang ke-10, yaitu al-qu'udu fit tasyahudil akhir, duduk di waktu tasyahud akhir. Kemudian sekarang ke-11, ar-ruknul hadi asyar, yang ke-11, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Ini merupakan rukun salawatnya. Dan syaratnya, syarat sahnya salawat ini sama kayak syarat sahnya tasyahud yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 9 syarat sahnya. Kemudian wa aqalluha, minimal salawat kepada Kanjeng Nabi, minimal salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal salawat. Itu minimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi afdalnya ditambahi Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena mati lagi. Kenapa demikian? Karena tidaklah layak kita memanggil Nabi dengan langsung namanya, atau bersolawat dan menyebut Nabi tapi langsung tanpa menyebut Sayyidina. Ini kan tidak pantas sebetulnya. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh pakai Sayyidina, tidak ada larangan pakai Sayyidina. Dan dikatakan ba'dul ulama, aktsarum ulama ya, kebanyakan ulama, bahkan dikatakan yusannu lafdus siyadah, sunnah mengucapkan Sayyid di Kanjeng Nabi lil adab, karena adab kepada Nabi, sopan santun dan etika akhlak kepada Nabi. Jadi tidak usah dipermasalahkan lah masalah ini. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan ada hadisnya la tusayyiduni fis shalah, itu hadisnya palsu. Sudah ada pembahasan di dalam kitabnya almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Muhaddits, dibahas itu masalah itu, dan itu hadisnya palsu, sudah jelas. Dari segi bahasa salah soalnya. Kemudian wa akmaluha, sempurnanya salawat ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini yang dinamakan salawat Ibrahimiyah. Dan ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Kanjeng Nabi? Maka Nabi menjawab dengan salawat Ibrahimiyah ini. Nah, seperti dikatakan dalam Zubat, tsummat tasyahudul akhiru faq'udi fihi musalliyan ala Muhammadi. Nah, ini penjabarannya. Ini yang apa namanya, nazamnya Zubat. Kemudian rukun yang ats-tsani asyar. Rukun yang ke-12, as-salam. Salam ini merupakan penutup dari salat. Karena salat itu muftatihatun bit takbir, muftatimatun bit taslimi. Ai at-taslimatul ula faqat. Dan rukunnya salam ini cuma satu. Satu kali salam aja. Wa agaluhu minimal assalamualaikum, dah itu minimal. Tapi kita kalau masalah minimal rukun ini begini, sudah kita pakai itu aja ya, jangan. Kenapa? Eman kita kalau nambahinya itu kita dapat pahala yang berlipat, lebih lagi ganjaran nih. Kan lebih baik kita tambahin dong, ya kan, daripada ya kita ngambil minimal aja ya kita nggak dapat apa-apa wis. Wa akmaluhu, dan sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Dan syarat sahnya salam ini ada 10. Ada 10. Yang pertama at-ta'rif. Ta'rif harus pakai kata-kata alif lam. Assalamualaikum, tidak bisa fala yakfi salamun alaikum. Nah. Kemudian khitab. Khitab ini menyebutkan kata ganti orang yang kedua.
Fala yakfi assalamu alaihim. Kata ganti orang ketiga kalau him kan. Harus pakai assalamualaikum sihhonya sihho kata ganti orang kedua. Kalau bahasa Indonesia ya. Kemudian al-jama' fala yakfi assalamu alayka au alaikuma. Dan harus dengan sihho jama' orang kedua jama'. Jadi tidak cukup dengan assalamu alayka satu orang tunggal. Atau assalamu alaikuma untuk dua orang. Tidak sah juga. Kemudian an yasila baina kalimatain bi an la yaj'ala bainahuma kalaman akhar. Dan harus nyambung kalimat assalamu alaikum nyambung. Tidak bisa assalam apa ar-Rahman apa misalkan baca apa alaikum itu tidak sah. Jadi harus nyambung antara assalamu alaikum. Kemudian yang kelima al-mualah. Fala yaskutu bainahuma, dan mualah ini tidak boleh berhenti mandek. Jadi langsung assalamualaikum, tidak boleh assalamualaikum atau assalamualaikum. Ini tidak sah. Ayyakuna mustaqbilal kiblat bisadrihi, dan ketika mengucapkan salam itu menghadap kiblat dengan dadanya dalam posisi duduk. Karena menghadap kiblat itu aslinya kan dengan dada. Menghadap kiblat itu dengan dadanya, bukan dengan bukan dengan wajahnya, tapi dengan dadanya. Maka ketika ada orang salam itu kadang-kadang kayak gini ya, assalamualaikum. Nah ini bahaya nih, ini bisa batal. Tapi yang noleh itu tak kepalanya aja, dan ngenolehnya ini sunnah. Jadi nolehnya itu sunnah. Kemudian alla yaqsidas bisalamil ikhbar bal insya. Jadi mengucapkan salam itu bukan maksud untuk apa ya? Ikhbar itu memberikan tahu orang. Intinya maksudnya salam itu ya cukup untuk salam itu aja sudah. Dimaksudkan untuk beri salam kepada orang yang di kanannya itu boleh, sunnah malah. Tapi bukan untuk menunjukkan bahwa dia lagi dalam sholat kayak gitu tuh. Kemudian yang ke-8 al-julus fala yakfi idza qama qabla ayyutimmahu. Dalam keadaan duduk, maka ketika selesai salam baru dia berdiri. Tapi ketika belum selesai salam dia berdiri, maka batal sholatnya. Kemudian yang 9 an yusmi'a nafsahu as-salam li'anna ruknun qauli, dan sama dengan rukun qauli yang lain, Fatihah, takbiratul ihram, dan tasyahud akhir, dan kemudian salawat kepada Nabi di tasyahud akhir, dan kemudian salam, semuanya itu wajib terdengar dengan telinganya. Jadi lisannya itu mengucapkan suara itu, dan suara itu menjadi terdengar di telinganya sendiri. Yang terakhir, an yakuna bil arabiyyah walam yadhkurhu sahibal nadhamil mutaqaddim. Ini nadhamnya tidak ada di sini. Wajib dengan bahasa Arab, assalamualaikum. Kok diganti salam sejahtera untuk kalian gitu, tidak sah. Dan ar-ruknu tsalits asyar, yang ke-13 rukun salat yang terakhir di dalam kitab takbirat ini adalah at-tartib, berurutan, mulai dari takbir sampai salam berurutan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hakadha, karena Nabi melakukan salat seperti itu, berurut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Kanjeng Nabi dawuh, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, caranya. Nah, caranya seperti apa? Salatlah kalian seperti melihat aku salat, ya kayak gini. Dan sudah dicontohkan sama Nabi. Nah, tapi kok ada perbedaan antar mazhab gimana? Ada riwayat-riwayat yang sama. Jadi Nabi pernah seperti ini, dan riwayatnya akan berbeda lagi. Dan itu tidak ada masalah, itu furu'iyah aja. Yang menjadi masalah itu kalau misalkan ada orang yang tahu-tahu sholat maghrib dianggap 4 rakaat lah gitu. Atau sholat maghrib tidak ada. Nah ini kan bahaya, itu karena masalah usul kalau kayak itu. Jumlah rakaat itu usul. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Fatihah banallahu fakana fidin wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi al-Fatihah. Wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin.